Episode 10. Dia calon istriku, jawab Sean dengan datar. Benarkah? Seru Darren terkejut. Dan sesaat Darren memperhatikan Lisa yang tertunduk malu. Gadis ini cantik juga, sepertinya masih sangat muda. Bahkan seperti seumuran denganku. Batin Darren yang terus memperhatikan Lisa. Siapa namamu? Tanya Darren penasaran pada Lisa. Lisa pun langsung menoleh dan sesaat menoleh ke arah Sean. Seolah tatapannya ingin meminta izin sana Sean. Perkenalkan saja dirimu, sahut Sean pada Lisa. Lisa pun mengangguk pada Sean. Nah, nama saya Lisa Tuan, jawab Lisa Yabek merasa gugup. Lisa. Nama yang cantik. Persis seperti orangnya, puji Darren dengan santainya sambil tersenyum ke arah Lisa. Sean hanya diam dan memperhatikan Darren dengan tatapan dingin. Berapa usiamu? Dan di mana kau mengenal pamanku? Tanya Darren yang penasaran. Lisa pun kembali melirik ke arah Sean. Kenapa kau terus bertanya? Lebih baik kau pergi saja, kau mengganggu acara makan malam kami Darren, sahut Sean mulai tak nyaman dengan keberadaan Darren. Hei, kenapa sikapmu seperti itu paman? Aku hanya ingin tahu apalagi dia calon istrimu. Tidak salahkan jika aku mengenal bibiku, ujar Darren menolaknya dengan santai. Sean pun langsung beranjak bangkit. Tapi pertanyaanmu membuatnya tidak nyaman, dan kurasa kami sudah selesai makan malamnya. Ayo, jawab Sean langsung menarik tangan dan pergi. Sementara Darren hanya tersenyum sinis. Gadis itu terlalu sempurna untukmu paman. Dia akan lebih pantas untukku, batin Darren yang ternyata tertarik pada Lisa. Di perjalanan, suasana di dalam mobil dapat Lisa rasakan yang begitu dingin. Bukan dingin karena pendingin mobil, tapi suasana yang sangat hening ditunjukkan oleh aura Sean. Yang tatapannya begitu dingin tanpa bersuara sedikit pun. Di saat suasana hening, tiba-tiba saja Juan menghentikan mobilnya secara mendadak. Membuat Sean dan Lisa terkejut. Ada apa? Tanya Sean pada Juan. Tidak tahu Tuan, mobil itu tiba-tiba berhenti mendadak di depan kita, jawab Juan melirik ke arah kaca spion melihat Sean. Dan beberapa saat beberapa orang dengan memakai pakaian serba hitam dan berbadan kekar menghampiri mobil Sean. Salah satu dari mereka pun memukul kaca mobil di sisi Juan duduk. Keluar, teriak salah satu dari mereka sambil mengetuk-ngetuk kaca mobil di sisi Juan. Juan hanya melirik tenang. Bagaimana Tuan? Tanya Juan pada Sean kembali melirik ke arah kaca spion. Hadapi mereka, jawab Sean memberi perintah pada Juan. Juan pun mengangguk dan langsung keluar. Tapi saat ia baru saja keluar, sebuah pukulan keras mendarat ke wajah Juan. Membuat Juan mengusap bibirnya yang berdarah karena pukulan dari salah satu mereka. Tidak tahu alasannya, salah satu mereka kembali akan memukul wajah Juan. Tapi Juan dengan cepat langsung menangkisnya dan membalasnya dengan pukulan keras ke arah perut dari mereka yang akan memukulnya kembali. Lisa yang melihat langsung panik ketakutan, sementara Sean masih tenang menatap mereka yang akan menghajar Juan. Tuh, Tuan. Itu pengawal Juan dihajar mereka, seru Lisa yang semakin panik pada Sean. Sean pun melirik ke arah Lisa. Lalu kau ingin aku membantunya? Tanya Sean menatap dingin.
Lisa pun mengangguk yang masih panik dan khawatir. Sementara segerombolan bertubuh besar tersebut mulai mengeroyok Juan. Dan Juan terus berusaha melawan tanpa menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga Juan berusaha melawan para gerombolan tersebut. Walau dirinya sudah dalam keadaan luka-luka. Hingga salah satu dari mereka pun mengambil pisau dari balik jaket yang kebetulan dia pakai. Dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Juan untuk menusuknya dari belakang. "Mati saja kau sialan!" teriak salah satu gerombolan dari mereka yang akan melayangkan pisau tersebut ke arah Juan. Namun, sebelum salah satu dari mereka akan menusukkan pisau tersebut ke arah Juan, Sean dengan cepat menahan tangan dan memelintir tangan orang tersebut dengan kuat. Sampai membuat orang tersebut meringis kesakitan. "Arg!" teriak orang tersebut sambil mencoba melepaskan tangannya dari cengkeraman Sean. Sean pun langsung mematahkan tangan orang tersebut hingga membuat orang tersebut menjatuhkan pisaunya. "Arg! Tanganku! Sialan kau!" teriak lelaki itu yang kesakitan saat merasakan tangannya patah karena menerima balasan dari Sean. Sean pun mengambil pisaunya dan kali ini mengarahkan pisaunya pada orang tersebut. Yang sebelumnya Sean sudah menghajar habis para teman-temannya. Sehingga hanya tersisa orang tersebut. "Katakan, siapa yang menyuruhmu?" tanya Sean sambil mengarahkan pisau tersebut ke arah wajah orang itu. Orang itu pun yang sedang memegangi tangannya hanya berani menatap tajam ke arah Sean. "Aku tidak akan memberitahumu," jawabnya dengan nada tinggi, seolah orang itu tidak takut pada Sean. Sean pun hanya menatap tajam dan langsung pisau tersebut ke lengan orang itu. "Argah!" teriak orang itu semakin kesakitan. Darah segar pun mulai mengalir deras dari lengannya akibat tusukan yang dihujamkan oleh Sean padanya. Hal itu sontak membuat Lisa terkejut syok dan menutup mulutnya dengan tangannya. Sesuatu pemandangan yang tak pernah ia lihat, kini ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ya, Tuhan, apa yang sudah kulihat saat ini? Tuan Sean. Menikam orang itu, batin Lisa yang seketika syok setelah melihat apa yang dilakukan Sean pada orang itu. Orang tersebut pun semakin meringis kesakitan dan berteriak kembali. "Arg! Brengsek kau!" teriak orang yang kini memegangi lengannya yang sudah berdarah akibat penusukan yang dilakukan Sean. "Aku bertanya sekali lagi, siapa orang yang sudah menyuruhmu? Atau pisau ini akan mengarah pada jantungmu sekarang juga?" tanya Sean mengulang kembali pertanyaannya pada orang itu, dengan nada dingin dan tetap tenang. Seolah baginya seperti tidak terjadi sesuatu. Dan Sean pun langsung menginjak tubuh orang tersebut hingga tak membuatnya tak bisa bergerak. "Ah, lepaskan aku! Brengsek! Bajingan kau!" teriak orang itu yang masih tidak mau memberitahu Sean. Sean semakin menginjak tubuh orang itu tepatnya di hampir bagian lehernya dengan kuat. Membuat orang tersebut sulit bernafas dan tak bisa berbicara. Orang itu pun semakin berusaha melepaskan kaki Sean dengan memukulnya. "Apa kau ingin mati seperti ini?" tanya Sean yang terus menginjakkan kakinya di atas tubuh orang tersebut. "Ah, tuh. Tolong lepaskan aku!" rintih orang tersebut yang semakin sulit bernafas. Seakan tatapannya seperti orang yang hampir di ujung kematian. Lisa yang melihat di dalam mobil, hanya bisa diam dan tak bisa berbuat apapun. Karena Sean melarang dirinya untuk tidak keluar dari mobilnya.
Ya Tuhan. Semoga Tuan Sean tidak membunuh orang itu. Aku tidak menyangka jika Tuan Sean bisa senekat itu. Batin Lisa merasa khawatir melihat orang tersebut yang merintih kesakitan. Sean masih terus dengan posisi yang membuat orang hampir tak berdaya. Kau masih ingin diam? Atau asteris dalam hitungan detik hidupmu sudah di neraka baca asteris ngan? Tanya Sean masih bersikap tenang. Iya. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Tapi... Lepaskan aku dulu, jawab orang tersebut dengan terbata-bata dan akhirnya memilih menyerah. Sean pun langsung mengangkat kakinya dan memasukkan kedua tangannya di kantong dengan masih menatap tajam ke arah orang tersebut. Seketika membuat orang tersebut terbatuk-batuk dan mengatur nafasnya yang hampir membuatnya kehabisan nafas. Uhuk, lirihnya. Aku telah disuruh oleh Tuan Tang. Dia menyuruhku untuk menghabisimu, jawab orang tersebut yang kali ini merendahkan nada bicaranya. Membuat Sean tersenyum sinis dan mendekati orang tersebut. Katakan pada bosmu, jika berani hadapi aku langsung. Jangan seperti banci. Bersembunyi dari orang-orang tidak berguna seperti kalian. Paham, ucap Sean dengan jelas. Orang tersebut langsung mengangguk dan tak berani lagi untuk melawan Sean. Sean pun menghampiri Juan yang sudah dalam keadaan terluka. Ia juga mengulurkan tangannya untuk membantu Juan bangkit. Kau baik-baik saja? Tanya Sean pada Juan. Ya Tuan. Terima kasih sudah membantu saya, jawab Juan mengangguk. Ayo kita pergi, ujar Sean berjalan menuju mobilnya. Dan Juan pun mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, sesaat Lisa memperhatikan penampilan Sean. Yang sedikit berantakan dan tangannya yang terkena darah si lelaki tadi. Lisa pun merasa sedikit ketakutan dan mulai gemetar kala ia melihat bercak darah orang tadi meninggalkan jejak di tangan Sean. Apa yang kau lihat tadi, ku minta jangan kau ingat. Itu hanya sebagian tindakan yang selalu kulakukan jika sesuatu sudah mengusikku, sahut Sean dengan nada dingin sambil membersihkan darah di tangannya dengan tisu basah. Iya Tuan. Saya mengerti, jadot uap Lisa yang langsung mengangguk dan gugup membuatnya tak berani menatap Sean. Sementara Juan hanya melirik dari kaca spion. Bagaimana denganmu? Apa kau masih bisa bertahan? Tanya Sean mengarah pada Juan. Iya Tuan. Saya baik-baik saja. Jawab Juan mengangguk dan tetap fokus mengemudi. Tiba di rumah, Sean langsung memasuki kamarnya tanpa bicara sedikit pun pada Lisa lagi. Begitu juga dengan Lisa yang langsung ke kamarnya. Tanpa mengganti bajunya, Lisa langsung menghempaskan tubuhnya di atas kasur sambil menarik nafas panjangnya. Dan sesaat ia menatap langit-langit dinding kamarnya sambil termenung. Ia masih tak percaya dan tak bisa melupakan apa yang ia lihat tadi. Sesuatu pemandangan yang begitu mengerikan seumur yang ia pikir hanya akan ada di dunia perfilman. Tapi hari ini ia bisa melihatnya secara langsung tanpa pernah ia membayangkannya. Dan Lisa juga tak bisa bayangkan bagaimana Sean yang terlihat tenang bisa melakukan tindakan yang menurutnya sangat keji dan kejam. Seolah Sean begitu bisa menutupi kekejamannya dengan sikap wibawa dan tenangnya. Oh Tuhan, apakah jika aku menikah dengannya, hidupku akan bahagia?
Atau justru membahayakan diriku? Aku tidak mengira jika Tuan Sean ternyata orang yang seperti Pem Asteris Nuhdar Asteris Hadingin, keluh Lisa sambil mencoba memejamkan matanya. Beberapa saat, terdengar suara ketukan pintu dari pintu kamar Lisa. Membuat Lisa langsung tersadar dan langsung beranjak bangkit. Siapa yang mengetuk pintu kamarku ya? Batin Lisa penasaran. Lisa pun berjalan ke arah pintu dan langsung membukanya. Dan terlihat sosok Sean yang tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Tuan seru Lisa. Yang belum selesai menyebut nama Sean langsung membungkam mulut Lisa sambil berjalan masuk ke kamar Lisa. Dan tanpa sengaja Siska melihat Sean memasuki kamar Lisa. Itu kan Tuan Sean? Mau apa dia masuk ke kamar gadis itu? Tanya Siska yang penasaran. Sean langsung menutup pintu kamar Lisa. Membuat Siska semakin penasaran dan menghampiri pintu kamar Lisa. Dengan pelan ia menempelkan telinganya ke dinding pintu. Berharap ia mendengarkan sesuatu dari dalam kamar Lisa. Namun sayangnya, harapannya tak berhasil. Sebab kamar Lisa ternyata kedap suara. Yang tidak akan bisa ia mendengarkan oleh suara apapun. Sial. Kenapa aku tidak bisa dengar apapun dari kamarnya? Memangnya apa yang mau tuan itu lakukan dengan gadis manja itu? Batin Siska merasa kesal dan langsung pergi. Sementara Sean perlahan melepaskan tangannya dari dekapan mulut Lisa. Lisa pun begitu terkejut dengan tindakan Sean yang tiba-tiba mendekap mulutnya dan masuk ke dalam kamarnya. "Ah, ada apa tuan?" tanya Lisa dengan berusaha menenangkan dirinya dan mengatur nafasnya karena syok. Bukan menjawab, Sean justru menatap Lisa dengan serius. Seketika membuat Lisa menjadi takut dan menunduk. Bagaimana tidak takut jika Sean akan memarahinya? Walau ia tidak tahu apakah dia membuat kesalahan atau tidak. Tapi justru Sean menarik tubuh Lisa ke dalam dekapannya. Memeluk tubuh Lisa dengan sangat erat. Sontak membuat Lisa lagi-lagi merasa terkejut. Ia tak menyangka jika Sean tiba-tiba memeluknya dengan sangat erat. Lisa hanya bisa diam dan membiarkan Sean memeluk dirinya. Sebab jika ia menolak, ia tidak mau menjadi sasaran amarah Sean yang nasibnya bisa berakhir seperti lelaki tadi. Lisa pun baru untuk pertama kalinya dirinya dipeluk seseorang. Yang selama ini ia tak pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Bahkan menyukai seseorang pun juga tidak. Ia terlalu sibuk mencari uang demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya yang kejam. Karena ia juga menyadari jika dirinya yang miskin tidak akan ada satupun orang yang akan menerima gadis miskin seperti dirinya. Setelah memeluk Lisa, Sean pun keluar dari kamar Lisa. Lisa hanya bisa menatap bingung. Sean kembali ke ruangan pribadinya dan menghempaskan dirinya di kursi kerjanya. Sesaat ia menarik nafas panjangnya. Dan menyadari apa yang sudah ia lakukan pada Lisa. Tanpa sadar, ia menyadari memeluk tubuh Lisa begitu nyaman untuknya. Kenapa gadis itu membuatku hilang kendali? Apa yang sudah kulakukan? Batin Sean sesaat yang sedang melamun. Tak berapa lama Juan memasuki ruangannya. "Maaf tuan. Saya mengganggu waktu tuan," sahut Juan datang menghampiri Sean. "Bagaimana? Apa kau sudah mendapatkan informasinya?" tanya Sean langsung ke topik serius. Yang sebelumnya memberi perintah pada Juan.
untuk mencari tahu tentang penyerangan terhadapnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi. Sudah dan ternyata benar bahwa mereka adalah orang-orang suruhan Tuan Tang. Dengan tujuan ingin membalaskan dendamnya terhadap Tuan, jawab Juan menjelaskan. Kalau begitu atur waktuku untuk menghadapinya, ujar Sean memberi perintah. Baik Tuan, Juan langsung pergi. Beberapa hari kemudian, Sean pergi ke suatu tempat tanpa mengajak Lisa. Juan pun menemaninya bersama beberapa pengawal lainnya. Sesampainya di suatu tempat, Sean pun turun dari mobilnya dan melangkahkan kakinya memasuki sebuah gedung yang adalah sebuah tempat karaoke. Saat baru memasuki tempat tersebut, dua orang lelaki sudah menghadang langkah kakinya untuk memasuki tempat tersebut. Sean pun menatap dingin sambil memasuki kedua tangannya di kantong. Siapa kau? Apa tujuanmu ke sini? Tanya salah satu dari mereka dengan perawakan seperti preman. Aku ingin bertemu dengan bosmu, jawab Sean dengan nada dingin. Apa kau sudah membuat janji? Jika kau ingin bertemu dengan bos kami, kau harus membuat janji dulu sebelumnya, jelas salah satu dari mereka dengan garang. Sesaat Sean pun menoleh ke arah Juan sambil mengangguk, seolah langsung memberi kode pada Juan. Juan yang mengerti langsung menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi, Juan dan beberapa pengawal lainnya langsung menghajar dua orang lelaki preman tersebut, hingga membuat dua orang tersebut jatuh tak berdaya akibat pukulan Juan dan pengawal lainnya. Sean pun kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ruangan pribadi seseorang yang ingin ia temui. Dan lagi-lagi, langkahnya kembali dihadang oleh orang-orang yang sama, berpenampilan seperti preman dan bertampang sangar, mencoba menghalangi Sean yang ingin masuk ke ruangan tersebut. Tanpa bertanya, mereka justru menyerang Sean. Namun Juan dengan cepat melindungi Sean dengan menyerang balik bersama pengawal lainnya. Dan aksi keributan pun terjadi, mereka pun saling menyerang dan berkelahi tanpa henti, dan membuat tempat tersebut hancur berantakan. Sementara Sean langsung memasuki ruangan pribadi yang dari awal sudah ia targetkan tanpa ada yang menghalanginya lagi. Sean mendobrak pintu tersebut dengan kakinya yang cukup keras, hingga membuat seseorang yang berada di dalam ruangan tersebut terkejut. Kau, sentak seseorang bernama Tuan Tang dengan menatap sambil menunjuk ke arah Sean. Sean pun hanya tersenyum miring sambil mendengus dan menatap jijik ke arah Tuan Tang. Kala ia melihat sebuah pemandangan yang begitu menjijikkan, yang rupanya lelaki tua yang sudah berusia 60 tahun itu, yang tanpa busana, ternyata sedang melakukan hubungan asteris dengan seorang wanita asteris. Sang wanita asteris pun langsung menutupi tubuhnya dengan selimut karena begitu panik dan terkejut kala melihat kedatangan orang asing baginya. Bersambung.